Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gianti Wisdayani dengan NIM S1C023-10070, kelas 1B, mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video review buku ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca. Buku yang akan saya review yaitu buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, atau dalam bahasa Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. Mark Manson adalah seorang penulis New York Times bestseller Amerika di genre self-help, dan Mark Manson sangat terkenal dengan life advice-nya atau nasihat-nasihat hidupnya yang bisa dibilang science-based, pragmatis, dan juga apa adanya. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan Februari tahun 2018 dan ini merupakan buku cetakan ke-24. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat merupakan buku pertama Mark Manson. Teman-teman pasti bertanya, apa sih artinya seni bersikap bodo amat? Bukankah kita harus peduli dengan orang lain? Apakah menjadi egois itu baik? Nah, untuk menghindari keraguan, mari kita simak isi bukunya. Buku ini berisi pesan moral yang berhubungan dengan kehidupan tentang menghargai apa yang penting dalam hidup. Penulis tidak ingin mendorong pembaca untuk menjadi super bodoh tentang segala hal. Namun, penulis menekankan bahwa kita harus fokus pada hal-hal spesifik yang penting dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak kita pedulikan. Seni pertama, Mark Manson mengajarkan bahwa kita harus mengabaikan apapun yang menghalangi impian kita. Seni kedua, ada banyak hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian abaikan yang dianggap kurang penting. Seni kedua ini ditekankan oleh seni ketiga, yaitu bahwa kita bisa tumbuh bahagia dalam hal-hal yang penting dan penuh kesadaran. Mark juga bercerita bahwa kegagalan dalam hidup adalah pelajaran, dan bahagia tidak harus penuh dengan kemewahan, karena bahagia datang dari hal-hal sederhana. Pelajaran penting dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini adalah keinginan kita untuk melakukan banyak hal positif adalah hal yang negatif. Bagaimana maksudnya? Manson mengatakan semakin kita ingin kaya, semakin kita merasa miskin dan tidak berharga, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Semakin kita ingin bahagia dan dicintai, semakin merasa kesepian dan takut, tidak peduli seberapa banyak orang di sekitar kita. Menurut Manson, rasa sakit adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan, dan nyatanya hidup selalu diwarnai dengan rentetan masalah yang tak ada habisnya. Hidup menjadi sulit dan menyebalkan bagi mereka yang merasa bahwa masalah hanyalah pengganggu. Tapi jangan salah, cuek bukan berarti tidak peduli. Tetap fokus dengan jalan yang kita ambil dengan tidak terlalu membandingkan pilihan kita dengan pilihan orang lain. Artinya, ketidaktahuan berarti tidak terlalu memikirkan kesulitan yang harus dihadapi, karena mereka adalah bagian dari proses kehidupan itu sendiri. Hal yang menarik dalam buku ini yaitu simpan energi kamu untuk hal-hal penting. Jadi ada satu kutipan di buku ini yang menurut saya bagus dan sangat menggambarkan esensi dari bukunya. Don't say fuck it to everything in life, just to the unimportant things. Jangan bersikap bodoh amat ke semua hal, tapi ke hal-hal yang emang kurang penting aja. Kayak misal di umur 20-an, ada kecenderungan kita menganggap semua hal penting, dan kita ingin berubah mengikuti ekspektasi dan omongan orang lain. Karena di umur itu, mungkin kita masih dalam proses mencari identitas diri juga. Tapi seiring proses pendewasaannya, penulisnya mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam memilih hal-hal yang kita pedulikan. Karena kemungkinan besar hal-hal kecil yang kita sangat pedulikan di umur 20-an hanya berdampak kecil dan sementara di hidup kita ke depannya. Dengan begini, pasti hidup kita akan lebih simpel. Tapi menurut penulisnya, itulah pendewasaan. Pendewasaan dicapai pada saat kita peduli hanya ke hal-hal yang benar-benar patut dipedulikan. Segala sesuatu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dalam buku ini menurut saya yaitu di awal Mark Manson seperti to the point, tapi di akhir agak kehilangan arah
sehingga topik yang ingin disampaikan itu terasa amburadul. Tapi pada akhirnya, jika bukunya dibaca dari awal sampai akhir, seharusnya kita bisa menangkap apa yang ingin Mark Manson sampaikan. Komentar umumnya, saya sangat suka dengan cover buku ini, karena warnanya yang mencolok. Kemudian, saya merekomendasikan untuk membaca buku ini dalam bahasa Inggris, karena bahasanya akan lebih keren dan lebih menarik. Saya juga merekomendasikan untuk membaca websitenya Mark Manson di markmanson.net. Di sana, teman-teman bisa mengenal Mark Manson lebih detail lagi, bisa memahami cara berpikirnya. Sekian review buku dari saya, sampai ketemu di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.